Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Tak lupa sholawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fauzi Azunadis, nomor absen 11 dari kelas 11 hingga 8. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sedikit ilmu mengenai pendidikan di era pandemi. Pada kondisi sekarang ini, kita hidup di dalam keadaan pandemi. Banyak permasalahan ini terjadi pada kehidupan kita. Maka dari itu diperlukan adanya inovasi baru, sebuah perubahan, sehingga kita bisa menghadapi keadaan pandemi. Salah satu yang perlu kita perbaiki dan perlu kita adanya, salah satu yang harus ada inovasi baru, yaitu di bidang pendidikan. Perlu diketahui teman-teman, sejak memasuki awal tahun 2020, di seluruh penjuru dunia ini terkena wabah dari salah satu virus, yaitu virus corona. Seluruh dunia ini terkena wabah ini. Dengan adanya wabah corona ini, maka kita diharuskan untuk memakai masker. Yang semula kita bisa bertemu bersama teman-teman, berkumpul bersama, menyampaikan aspirasi, sharing-sharing juga, sekarang kita berubah 180 derajat sehingga kita diharuskan untuk memakai masker. Sehingga saat ini masker tidak hanya menjadi sebuah pajangan atau alat yang kita pakai, tapi juga sudah menjadi sebuah kebiasaan baru untuk masyarakat. Jadi yang awalnya tidak memakai masker, sekarang memakai masker, juga menjadi sebuah kebutuhan pokok untuk masyarakat. Jadi kendala-kendala seperti itu menjadi catatan penting untuk dunia kita, salah satunya di dunia pendidikan. Kita harus mempersiapkan apa yang harus dipersiapkan sehingga pendidikan ini harus tetap berlangsung, tidak ada kendala, karena pendidikan ini sifatnya penting untuk kita. Dengan adanya wabah corona, maka kita perlu ada inovasi baru. Yang semula kita melangsungkan pendidikan ini secara kegiatan belajar mengajar secara luring atau bertatap muka, sekarang berubah yang mengharuskan kita untuk mengikuti pembelajaran secara daring atau pembelajaran di rumah. Dengan adanya pembelajaran di rumah ini, maka ada persiapan yang harus kita lakukan. Salah satunya yaitu persiapan teknologi. Di zaman yang modern ini, teknologi kita sudah mendukung. Dengan adanya jaringan internet dan juga ponsel pintar kita atau gadget kita yang sudah memadai, maka akan mendukung kegiatan belajar mengajar secara daring. Selain itu juga ada kendala-kendala lain. Kendala itu tidak hanya pada siswa saja, tetapi juga kepada guru. Yang pertama yaitu seorang guru dituntut untuk bisa mengerti bagaimana cara mengoperasikan pembelajaran secara daring melalui beberapa aplikasi seperti Zoom Meeting ataupun Microsoft Teams atau aplikasi yang lainnya. Sebenarnya ada banyak aplikasi yang bisa kita gunakan, tapi sebagai contoh, aplikasi tersebut banyak digunakan di pembelajaran daring saat ini. Untuk yang kedua, paket data atau kuota internet bagi siswa dan juga bagi guru. Ini mengharuskan kita untuk terus
menggunakan paket data tersebut untuk dapat mengakses internet dan terhubung dengan aplikasi video conference tersebut. Yang ketiga yaitu persiapan dari Bapak Ibu guru yang mengharuskan menggunakan alat pendukung untuk media pembelajaran seperti menggunakan Microsoft Word ataupun menggunakan gambar. Untuk yang paling penting yaitu biasanya memakai PowerPoint, itu banyak sekali digunakan. Dengan demikian maka kita harus selalu mengikuti perkembangan zaman. Inovasi tersebut harus kita laksanakan demi mendukung pendidikan di era pandemi ini sehingga tetap berjalan, bisa berlangsung, dan tetap kita bisa belajar bersama-sama. Pandemi COVID ini menjadi suatu efek yang sangat mengejutkan bagi kita sebagai manusia yang ingin bisa hidup tenang, menikmati hidup, tetapi harus bertarung, harus berperang dengan wabah ini. Protokol kesehatan harus tetap kita lakukan, apalagi dengan wabah corona ini yang berbahaya bagi kita, bahkan bisa menjadikan suatu musibah kita, yaitu kematian. Sudah banyak kasus kematian tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Maka dari itu protokol kesehatan harus tetap kita tanamkan, kita laksanakan demi mencegah corona ini, dan juga tetap melaksanakan pendidikan. Inovasi tersebut harus tetap kita laksanakan. Pembelajaran daring untuk siswa harus kita laksanakan juga. Dengan adanya pandemi ini maka kita bisa masuk untuk membangun kreativitas kita, mengasah skill siswa untuk dituntut bisa mendalami dunia IT atau teknologi yang ditujukan untuk peningkatan diri, skill, dengan perubahan sistem cara pandang dan juga pola interaksi kita terhadap teknologi. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bisa menjadikan manfaat untuk kita, untuk saya dan juga untuk kita semuanya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.